Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi sistem informasi manajemen, yang mana di sini saya akan membahas mengenai tingkatan manajemen ya. Nah, di dalam manajemen yaitu ada 3 tingkatan, yaitu top level management ya, middle level management, lower level management. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai top level manajemen ya, yang mana di dalam top level manajemen ini kita harus memahami, mempelajari masalah, kemudian keluhan-keluhan yang sering terjadi yang dialami oleh para pekerja, terutama pekerja dalam segi kegiatan operasional ya, sebelum melaporkannya ke manajemen tingkat menengah ya. Nah, di dalam kondisi kerja ya, yang baik, kita akan menjaga hubungan yang sehat antara atasan dengan bawahan. Sehingga di dalam top level manajemen ini ada juga tugas-tugas yang harus dilakukan, yaitu yang pertama menyusun dan menetapkan rencana perusahaan ya. Kemudian menentukan tujuan perusahaan, mengatur manajemen yang berada di posisi manajemen puncak ya. Kemudian memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan ya. Beserta memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Ada juga tanggung jawab yang harus dilakukan oleh manajemen. Nah, di sini mengenai manajemen tingkat menengah ya. Nah, di dalam manajemen tingkat menengah ini yaitu adapun yang harus dijalankan oleh si tingkat manajemen paling menengah ini adalah menjalankan perintah ya, kemudian kebijakan, rencana yang telah disusun oleh manajemen puncak ya. Nah, kemudian memberi saran ataupun merekomendasikan kepada manajemen puncak, mengkoordinasikan seluruh kegiatan semua departemen yang ada, berkomunikasi dengan manajemen puncak, kemudian mempersiapkan rencana dalam jangka pendek ya, dan mempunyai keterbatasan juga ya dalam hal tanggung jawab, yaitu wewenang, karena di dalam manajemen tingkat menengah ini merupakan perantaran manajemen puncak dengan manajemen yang lebih rendah. Kemudian bertanggung jawab juga secara langsung ya kepada dewan direksi ataupun CEO perusahaan ya. Ada juga di dalam manajemen tingkat ini adalah menginterpretasikan kebijakan yang disusunkan oleh manajemen puncak. Kemudian dia merekrut serta menyeleksi karyawan yang dibutuhkan ya. Yang ketiga adalah manajemen lini ataupun pertama ya. Nah, yang mana di sini ya, adapun tugas-tugas yang dilakukan oleh manajemen lini ini adalah kita harus memahami juga ya permasalahan yang terjadi di dalam manajemen lini pertama ya. Kemudian di sini dia juga menyediakan lingkungan kerja yang sehat ya, yang aman untuk karyawan ya, dalam kegiatan operasionalnya, membantu manajemen juga dalam tingkat menengah ya. Kemudian merekrut dan menyeleksi pekerja. Nah, tugas khusus yang diarahkan di sini adalah mengarahkan dan mengendalikan karyawan ya, mengembangkan moral, menjaga hubungan baik, menginformasikan keputusan yang diambil oleh manajemen ya. Kemudian menyusun rencana harian ya. Nah, di sini ada keahlian manajemen ya, di mana keahlian teknis ada 3 ya, keahlian teknis, keahlian interpersonal, kemudian keahlian konseptual ya. Nah, di dalam konseptual skill ini ada tingkatannya yang harus dilakukan oleh top manager, middle, dan lower. Kemudian berhubungan dengan human skill ya. Kemudian para technical skill juga ya. Nah, kita lihat
Adapun ragam jenis sistem informasi, kita lihat yang paling atas itu apa sih yang harus dilakukan, yaitu strategi. Bagaimana menyusun strategi di dalam perusahaan, yang dimana yang dilakukan oleh para manajer ya. Nah, kemudian di bagian level manajemen biasanya mereka melihat sistem informasi apa yang mereka lakukan, yang dimana dilakukan di bawah dari manajer ya. Kemudian ada kegiatan operasional ya, kegiatan operasional yang mana di dalam di sini dilakukan oleh si sales, kemudian ada finance accounting, kemudian human resource ya, yang mana digambarkan dari London and pada tahun 2009 ya. Nah, kita lihat ada yang namanya operational level system ya. Operasional sistem ini adalah mendukung kegiatan-kegiatan operasional dengan melacak kegiatan dasar serta transaksi organisasi ya. Nah, dalam seperti misalkan operational level system adalah mereka menugaskan karyawan ya untuk bertugas ya, merekam misalnya jumlah jam kerja, kemudian menempatkan pesanan pembelian ya, yang dilakukan dalam sistem operasional ya. Nah, sistem informasi ini mendukung kegiatan pada level secara dominan ya. Kita lihat di dalam manajemen level system ya. Di dalam sistem ini pada level ini melayani pemantauan ya, pengendalian, pengambilan keputusan, kegiatan administrasi, manajemen tingkat berkala ya. Kemudian informasi yang masih bersifat instan ya. Di dalam sistem tingkat menengah ini seringkali mendukung kegiatan pengambilan keputusan yang sifatnya tidak rutin ya, yang mana mereka cenderung fokus pada pengambilan keputusan yang kurang terstruktur, di mana kebutuhan informasi itu selalu tidak jelas ya. Nah, di dalam manajemen level ini adalah kita lihat strategi level ya, strategi level sistem. Nah, di dalam strategi level sistem ini ada sistem pada level ini membantu para manajer senior ya, pada hal-hal yang sering terjadi pada isu-isu strategi, kemudian kecenderungan yang akan terjadi dalam jangka waktu yang panjang, baik yang ada pada internal perusahaan ataupun di lingkungan eksternal ya. Nah, kegiatan strategi pada umumnya merupakan keputusan yang selalu ada hubungannya ya dengan situasi dan kondisi secara signifikan ya, sehingga dapat mengubah bisnis yang saat ini sedang berlangsung ya. Nah, di dalam strategi level manajemen ini adalah membantu para senior untuk melakukan kegiatan strategis ya. Strategis pada umumnya merupakan keputusan yang selalu berhubungan dengan situasi dan kondisi tadi ya. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai tingkatan dari level manajemen ya. Apabila penjelasan saya kurang jelas, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.